Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Classroom of the Elite season ketiga episode ke-12 kayak gitu. Ini belum episode terakhir ya, episode terakhirnya masih minggu depan, episode 13. Jadi ya di sebelumnya itu pertarungan di antara Ayano Koji melawan Sakayanagi ya, yang dimana kemarin ya puncaknya adalah permainan catur yang dimenangkan oleh Sakayanagi, dan itu pun karena disabotase ya di dark system oleh si siapa namanya, Tsukishiro atau si kepala sekolah kayak gitu. Jadi supaya untuk menghilangkan poin proteksinya Ayano Koji, karena poin proteksi itu bisa bilang cukup repotkan lah buat mereka, makanya pengen dihilangkan di ujian ini gitu. Dan ya itu agak curang sih, maksud gue kayak sampai memanipulasi sekolah ya. Tapi apa intinya adalah ternyata kita kemarin tahu intensinya Sakayanagi itu apa. Dia bisa dibilang kayak intinya pengen main aja sebenarnya sama Ayano Koji. Dia tertarik dari awal ketika dia ngelihat Ayano Koji main catur. Dari sana dia betul penasaran sama catur. Dan dia pun kemarin ngomong bahwa, dan gue pun juga baru sadar bahwa ya ternyata emang tujuan Sakayanagi itu adalah untuk mungkin memberikan pengetahuan terkait dengan hati gitu ya kepada orang-orang White Room ya, termasuk Ayano Koji gitu. Jadi ya itu ke sana sih. Jadi kita aja untuk episode ini kayaknya harusnya Ryuen sama si Ichinose ya belum ditunjukin tuh mereka bakal hasilnya kayak gimana ya. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-12 dari Classroom of the Elite season ketiga. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Jangan ubah dunia dengan hasratmu, tapi ubah dirimu itu gitu ya. Kayak bagus ya kata-katanya. Jadi intinya jangan mencoba untuk mengubah dunia, tapi mengubah dirimu saja. Hari kita mana, Bu? Oh, udah lulus ya si Manabu. Gila. Hari kita. Harusnya sih sekarang hari kita udah ini ya. Udah mulai lepas dong dari bayang-bayang kakaknya. Dalam hal keadaan kan selama ini pengen ngejar kakaknya persis kan. Harusnya dia tuh mengejar dengan cara dia sendiri. Bagus tuh biasanya kan si Sakayan lagi pakai topi kan. Di sini dia enggak. Oh, dari kita mana, Bu? Anjing. Upacara apa gua upacara siapa namanya? Speech terakhirnya Manabu ya sebelum lulus. Jadi nanti graduation. Berarti ya bener ya, season ketiga ini berarti sampai tahun pertama. Berarti nanti tahun kedua mungkin season 4 ya mulai. Kita mau anak-anak baru. Ya, aduh. Gue jadi berasa lah, berarti gue pikir dijelasin yang Ryuen sama si Ichinose gimana hasilnya. Siapa yang menang? Mungkin nanti kalian dijelasin kali ya. Tapi harusnya ya, harusnya Horikita sekarang posisinya udah nggak terlalu ngikutin bayang-bayang kakaknya sih. Soalnya kan kemarin kan disebutin bahwa kelemahannya Horikita itu adalah
Bukan karena dia pinter atau apa cuy. Kelemahan itu adalah karena dia tuh terlalu mengikuti jejak kakaknya dan akhirnya mengecilkan potensinya Hori kita sendiri. Kalau kita tuh bisa jadi lebih apa ya bahasanya ya. Kemampuan dia tuh bisa lebih berkembang gitu tanpa harus ngikutin kakaknya. Dan itu kan literally kan apa yang terjadi sebelumnya kan yang waktu pada saat dia ngobrol buat ngeluarin orang untuk ngeluarin si Yamauchi. Masa udah selesai sih. Rangkuman singkat. Iya, Mas juga hampir setara loh. Gila sih. Ah, turun ke kelas D lagi. What? Turun ke kelas D. What? Kenapa? Kalah sama kelas A. Oh, kayaknya kelas C menang ya. Poin terbanyak dalam setahun gila. Nggak turun lagi dari kelas jadi kelas D aja. Karena kalah sama kelas A. Kelas C menang kayaknya tuh. Gue yakin kayaknya. Oke. Oh, nggak ada pelajaran ya. Free. Oh, ya kan kalah. Berarti kelasnya menang. Kelas C, kelas D menang, coy. Kelas Riwen menang. Mendadak tidak enak badan. Oh, gila kelas D. Lottery, judo. Ya jelas Albert dong menang nih. Gue yakin Albert yang bakal menang nih. Yang bakal muncul. Iya. Gak ada yang bisa menang lawan Albert sih. Iya nggak bisa. Anjir. Tapi jebakan itu jebakan apa? Oh, peringatan untuk kelas B kali. Ya lebih awal lebih baik ya. Iya, peringatan untuk kelas B istilahnya untuk lebih berhati-hati. Yo, sudah mulai serius ya. Soalnya udah kelas 2 deh. Oh. Udah berfokus untuk serius nih ya si hari kita ya. Kan serius jadi musuh. Gila. Musuh tapi jabat tangan nah, yang luar biasa. Oke, itu kita sama-sama musuh ya. Jabat tangan. Si si enak kok Ji minum kopi dengan santai aja anjing.
Iya, berarti bakal ketemu. Oke. Yang harus kulakukan dulu, oke apa? Oh, ini si bapaknya apa tuh namanya? Sakayanagi. Iya, bapaknya Sakayanagi itu. Mashima Sensei. Mashima Sensei yang mana tuh ya? Yang cowok ya? Apa yang cewek? Kelas mana ya? Kelas A? Menempuh jalan sebagai instruktur. Ya, jadi Aino Koji pun juga nggak bisa keluar dari takdirnya ya. Meskipun dia udah lulus, dia tahu dia bakal tetap balik ke White Room. Gila. Jadi istilahnya meskipun jadi dia tuh pengen ngejaga nih 3 tahun ini sebagai tahun berharganya dia. Oke. Oh, Mashima ini gini. Oh, ya kan si Bapak kelas A ya. Kelas A atau kelas D? Kelas C ini ya, kelas C, sorry, kelas C. Iya. Oh, udah ngasih tahu ke mereka berdua nih ya senseinya. Karena mereka berdua yang bisa dipercaya. Pemotongan gaji, melanggar aturan. Kenapa? Albert. Oh, makanya dihentiin sama Mashima. Oke, dari saya dikena potong gaji ya. Ya kan ini kelas A kan? Oke. Gila, jadi si Aino Koji lagi ngebuat fraksi dia aja untuk kelawan pas sekolah. Kepala sekolah sementara ya. Biar nggak ketahuan ya. Iya, bener sih. Ya, ya jadi ribet ya. Aduh, ya bener juga sih. Biasanya itu bakal ada orang lain yang masuk juga nanti.
Ya, sekolah dikuasai nanti sama White Room anjing. Diinvasi. Kalau murid gue udah yakin pasti masuk. Kenapa? Karena tahun ajaran baru pasti bakal dimasukin ke sini, pasti bakal pasti ada White Room. Apa anak-anak White Room atau apa gitu. Tapi kalau misalkan sampai fraksi gitu, sampai kayak orang dalam dari segi staff ya, itu ngeri sih. Pas sekolah Sukisiro aja udah baru satu doang yang datang udah ngeri ya. Hmm. Hak istimewa sebagai Imoto. Ya, sorry kita tuh kayak malu-malu gitu loh. Awkward juga kadang rasanya. Oke. Mungkin si ini dia. Dalam kasus OSIS, kasus OSIS yang sebelumnya ya, tanggal 31 siang harinya di oke. Jadi tukang ini ya, tukang nyampein pesan nih. HP HP. Tapi kalau tanya Koji mungkin ya udah jelas ya, itu literally emang dari si kakaknya gitu. Jadi kekuatan undangan itu lebih kuat. Tapi ngerepotin aja jadi tukang pos pesan ya. Ada kakak ya istilahnya. Tapi ada Koji ngerepotin satu sekolah sih OTW ya, tapi ya jadi gak apa-apa sekali jadi itu jadi tukang suruh dulu ya Enokoji ya. Hmm. Jadi kayaknya sebenarnya. Oh, dia mau potong rambutnya kayaknya. Iya nggak? Jadi dia mau potong rambutnya itu. Jadi kayak penggambaran image baru Suzune yang dimana bukan lagi tentang apa? Bukan lagi diri dia yang menjadi tiruan, tapi sebagai Suzune yang baru gitu. Diri yang sebenarnya. Gila, gua banget gitu.
untuk meninggalkan sesuatu. Hmm. Hmm. Bukan ke sekolah tapi ke siswanya ya. Iya. Jadi penggambaran sini kayak Ayano Koji pun juga bakal diikin sama Manabu gak sih? Gila. Gue jadi penasaran deh sama ending COTE nanti bakal kayak gimana ya. Kayak apakah nanti Ayano jadi siapa gitu. Oh, ini dia. Hari kita. Iya, jadi short hair dia, Cok. Ya ini kayak penggambaran kayak bisa cewek itu kalau potong rambut itu kan dia sudah berkomitmen akan suatu hal. Hmm, gila. Jadi berasa ya karakter developer di hari kita ya, bagus. Hmm, kuat ke orang lain tapi juga bersikap lembut. Oh, ini rambut panjang itu gara-gara kakak aja ternyata. Ah, gila. Hmm. Kalau rambutnya Tsurega panjang sih, dia gak bakal ada momen potong rambut sih ya. Gila ya. Bagus, bagus. Jadi ini intinya final developmentnya si siapa namanya si Haruki lah. Udah habis kah? 13 episode kan ya harusnya ya. Oh, ini ada apa visualnya Haruki sepanjang dari season 1 ya sama kakaknya. Perkembangan Haruki anjing. Tapi emang bener sih ya, maksudnya di antara semua cewek-cewek di COT ya, sepanjang season 3 3 season ini, ya harus diakui bahwa karakter yang paling menarik itu ya Horikita gitu. Mau lu waifuin siapapun, mau itu Chinose, mau itu Kei gitu ya. Tapi secara perkembangan karakter, secara karakter itu emang menang Horikita cuy, karena emang karakter dia itu emang dari awal emang
keras ngikutin kakaknya, dan sekarang berasa kan dimana dia kayak perubahannya, terlepas dari kekangannya bayang-bayang kakaknya untuk mengikuti kakaknya itu udah nggak ada lagi. Dia bakal berjalan di jalan dia sendiri gitu. Bagus ya. Dan kalau misalkan bener dilihat ya benar perkembangan horor kita tuh yang paling menarik sih. Meskipun gua nggak tahu ya, katanya banyak yang di-cut dan lain-lainnya. Jadi ya mungkin emang banyak perkembangan karakter lain yang akhirnya kena cut juga gitu. Oke. Ya tadi untuk episode ke-12 dari Classroom of the Elite season ketiga. Ya tadi untuk episode ke-13 ya dari Classroom of the Elite season ketiga. Episode 12 gitu ya, dari season 3 Classroom of the Elite kayak gitu. Oke, jadi gua nggak tahu ini episode terakhir atau gimana ya. Ini masih 13 episode kan, harus apa? Masih ada satu episode lagi kan harusnya ya. Ya harusnya masih ada satu episode lagi. Jadi minggu depan harusnya sudah tamat ya. Jadi kita mungkin episode berikutnya bakal tahun ajaran baru kayaknya, episode berikutnya kayaknya. Jadi makanya bisa dibilang episode ini kayak penutup tahun pertama. Episode berikutnya bakal pemulaian untuk tahun kedua, dan nanti mungkin bakal ada banyak murid baru yang bakal masuk gitu, dan mungkin nanti bakal bisa bilang kayak naruh cliffhanger untuk transisi ke season 4 nanti kalau memang ada untuk tahun keduanya, second year-nya kayak gitu ya. Jadi ya episode yang bagus. Jadi di sini perpisahan dengan kakak kelas ya, dimana di sini posisinya adalah si Manabu, dimana si Manabu ini sekarang sudah lulus, dan fokus daripada episode ini itu lebih kepada ini sih, development finalnya Horikita sih, yang berkaitan sama dia itu terlalu mengikuti bayang-bayang kakaknya ya dari season 1, dimana kira kenapa rambut dia panjang, itu alasannya karena kakaknya itu suka rambut panjang kan. Jadi makanya Tata itu bohong, dimana itu Tata ya kenapa akhirnya Horikita rambutnya jadi panjang, Tata alasannya gara-gara itu. Jadi dia itu sayang sama kakaknya, dia mengagumi kakaknya banget, dan karena hal itulah akhirnya si Horikita, si Suzune ya, dia itu bener-bener pengen jadi kayak kakaknya gitu, dan itu akhirnya yang menjadikan potensial kak si Suzune ya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi itu jadi terhalang, karena ya jalannya itu jadi lebih sempit istilahnya. Padahal dia bisa kerja sama teman-temannya, dia nggak perlu kayak sok-sok keras kayak di season 1 gitu, atau misalkan kayak terlalu yang namanya lone wolf kayak Inokoji gitu ya kan. Dulu kan Horikita awal-awal kayak gitu kan, dan lu bisa lihat dari perkembangan dari season 2 season 3 mulai kayak mengenalkan teman-temannya, mulai kayak di arc yang waktu pada saat ngeluarin Yamauchi itu, dimana yang awal dia masih ragu untuk ngeluarin siapa yang mau keluar, sampai akhirnya dia berani tegas. Itu perkembangannya Horikita, dan gue sih berani bilang ya bahwa di antara semua cewek yang gue tonton, cewek di waifu ya, di Classroom of the Elite ya, secara perkembangan karakter Horikita yang paling the best sih. Gue kayak ngomong ini dari season 2 apa ya, apa season berapa ya, kayak gue pernah ngomong kayak gitu deh pas gue nge-reaction kas tuh COTE ya. Tapi emang bener cuy, cuma balik lagi gue nggak tahu apakah di waifu karakter yang lain ya kayak Ichinose, Kei atau siapapun mungkin ada juga perkembangan karakter yang bagus juga. Tapi kalau mood gue untuk tahun pertama ini jelas Horikita yang menang sih, karena dari awal sampai akhir itu karakter dia itu bener-bener berasa banget naik gitu. Kalau kayak Ichinose kan dari awal sampai akhir pun juga sebenarnya sama ya. Siksa kayak Nagi pun juga sama, terus si Kei pun juga sama juga gitu. Season 2 itu prime-nya Kei banget, tapi ya pas season 3 pun juga nggak terlalu banyak yang ceritain juga. Mungkin karena emang di-cut cuy, itu yang jadi masalah ya. Tapi ya kalau secara karakter bener-bener karakter sendiri gitu ya, nggak ada hubungan sama karakter lain atau apa. Secara perkembangan karakter jelas lebih bagus Horikita gitu. Dan gua nggak tahu nih kalau udah begini apakah Horikita kedepannya bakal menjadi karakter yang menarik lagi atau tidak, karena jelas karakter lain nanti bakal lebih dieksplor lagi, kayak Ichinose kan sekarang dia udah mulai suka sama Ayano Koji kan, bisa jadi dia bakal berkembang ke arah yang lain yang kita nggak tahu. Nah itu bisa jadi ada juga nanti misalkan Sakae Nagi juga sama, ada juga mungkin Kei juga nanti bisa jadi berkembang ke arah yang menarik juga ke depannya gitu. Nah kalau Horikita gue juga penasaran juga nih, karena menariknya Horikita adalah ya development dia untuk untuk mengejar kakaknya dan berakhir dengan untuk berjalan di jalannya dia sendiri gitu kan.
Jadi itu developmentnya paling menarik. Tapi kalau karena sekarang udah bener-bener final nih, udah kayak gue bakal jalan di jalan gue sendiri. Nah gue jadi penasaran nih, istilahnya karakternya Horikita ke depan itu bakal dibawa kemana gitu. Nah itu yang gue penasaran gitu istilahnya. Atau mungkin feeling gue sih kayak udah bakal jadi ini sih, bakal jadi mirip kayak Hirata kayaknya. Jadi kayak dia tuh bakal lebih fokus ke kelas. Kalau apa ya, ke kelas kemungkinan. Jadi kayak lebih untuk ngebimbing kelas gitu. Kayak Ichinose lah di season 1. Jadi kalau apa bisa dibilang lebih ke arah sana. Jadi mungkin ya Horikita bakal lebih ke arah sana gitu. Kalau masalah perasaan gua nggak tahu sih, soalnya masih belum tahu sih istilahnya. Pokoknya kita lihat lah nanti ke depannya ya. Dan tadi si Aino Koji juga ngajak ngobrol apa para guru-guru ya tadi, dimana ada 2 guru, yaitu adalah guru kelas A tadi Mashima Sensei sama si gurunya kelas D, yaitu adalah si siapa, si Chibashira Sensei ya, siapa namanya ya, pokoknya itulah ya. Nah itu dimana ternyata jadi Ayano Koji kan sebelumnya diteleponnya itu sama si bapaknya Sakayanagi kan, dimana dia itu masih dalam proses ya karena dicurigai terkait dengan yang pokoknya fitnah yang dikasih ke dia lah. Terus kira si siapa namanya si kepala sekolah ini bisa dibilang ngasih tahu nih bahwa dia mungkin si Ayano Koji bisa minta bantuan ke Mashima Sensei. Jadi saya setidaknya karena sekarang kepala sekolah itu udah bener-bener ada di atas nih ya. Nah, lu perlu bantuan juga dari orang sekolah juga gitu. Nah, itu adalah Mashima Sensei sama Chibashira atau siapa sih namanya? Pokoknya si sensei kelas D lah, wali kelasnya Ayano Koji. Tidaknya ada fraksi yang ngebantuin lu dari sisi sekolah gitu. Jadi istilahnya nanti mungkin meskipun gua nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, karena kepala sekolah di sini ya cukup OP ya. Maksud gua kayak lu bisa nginiin apa namanya, nginiin sekolah gitu, nyabotase pertandingan Ayano Koji itu udah gila cuy, dan gak ada buktinya kan, dan lu bisa bilang kayak kepala sekolah ini nggak tersentuh nih posisinya sekarang gitu. Nah gue yang penasaran nanti gimana cara ngalahinnya nih kepala sekolah gitu, apakah lewat taktikal apa konspirasi gitu atau kayak gimana, nggak tahu juga ya. Dan ya pokoknya kita kayak gitu. Jadi dan tadi satu kata yang gue suka dari apa gurunya tadi ya, dimana pastinya nanti kedepannya bisa jadi bakal ada orang-orang dari White Room yang bakal datang ke sekolah, dan itu pasti bakal ngerecokin sekolah dan pasti bakal ngerepotin semua siswa. Dan semua itu kerepotan gara-gara masalah pribadinya Ayano Koji. Sebenarnya kalau dipikirin pun dia juga sih. Lu bayangin aja kan, Yamauchi itu salah satu korbannya loh. Maksud gua apa sekolah itu kan awalnya nggak terlalu berani ya untuk ngeluarin siswa, dimana kayak apa mau lu sejelek apapun ya jadi mungkin bisa keluar dari sekolah bisa gitu kalau misalkan lu ngelakuin blunder atau apa kan, emang ketat banget. Tapi kan istilahnya nggak langsung straight seperti harus ada yang keluar kayak di ujian waktu Yamauchi keluar kan. Makanya bisa dibilang Yamauchi itu adalah korban dari masalah pribadinya Ayano Koji anjir. Kasihan sekali ya maksud gua, tapi ya baik lagi sih. Memang karena ya bisa dibilang ini bagian daripada pilihannya Ayano Koji juga gitu. Makanya apa ketika kita lihat nanti kedepannya Ayano Koji bakal milih kayak gimana sih. Tapi satu tadi pembicaraan yang menarik ya terkait dengan Ayano Koji, yaitu adalah pembicaraan dia sama kepala sekolah tadi juga tuh, yang waktu Patsa ditanya, kamu setelah lulus tadi mau ngapain setelah lulus gitu, kata si bapaknya Ayano Koji kan. Kata si Ayano Koji katanya dia tuh bakal dia tahu takdirnya apa, jadi dia tuh tetap bakal balik ke White Room dan jadi instruktur. Ya artinya sebenarnya Ayano Koji itu tahu bahwa dia itu meskipun dia lulus ya, dia tuh tetap gak bakal bisa kemana-mana, dan literally waktu yang cuma dia pengen lindungi itu adalah waktu 3 tahun di sekolah ini. Literally kayak penggambaran gitu ya, waktu sekolah ada masa terindah gitu. Jadi di sini literally mengambil konsep itu, dan dia itu apa yang dia rasain sama Ayano Koji. Dia tuh pengen ngerasain selama 3 tahun di sekolah ini menjadi yang berharga buat dia gitu. Gue jadi penasaran makanya di endingnya nanti apakah Ayano Koji bakal balik ke White Room atau bakal kayak gimana gitu ya. Tapi kan sekarang kalau nggak salah light novel itu masih second year ya, jadi masih tahun kedua, jadi belum tahun ketiga nih. Jadi makanya
gue cukup penasaran juga istilahnya nanti ceritanya bakal kayak gimana tuh Ainokoji di akhir di akhir setelah dia lulus ya, apakah dia bakal balik ke White Room atau dia bakal jadi mungkin politikus gitu ya, atau mungkin dia jadi apa gitu kan, gak tahu juga. Itu menarik sih, tapi bisa dibilang ya ITS kan tujuannya Ainokoji itu adalah untuk hidup normal dan bahagia selama 3 tahun di sekolah ini gitu. Meskipun balik lagi ya, vibes itu entah kenapa gue nggak terlalu dapat. Sebenarnya katanya banyak adegan, bisa dibilang adegan santai yang akhirnya di-cut di versi animenya, yang sebenarnya itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena harusnya adegan itu adalah yang menjadi representasi dari tujuannya Ainokoji untuk hidup normal. Jadi harusnya adegan-adegan kayak gitu tuh nggak usah di-cut gitu. Cuma kan baik lagi ya, nggak bisa semuanya harus diceritakan, dan emang ini sangat disayangkan. Kalau misalkan light novel detail, kadang-kadang animenya enggak. Jadi makanya kalau menurut gua ya itu salah satu kekurangan terbesarnya sih. Maksud gua di-cut mungkin kayak ada beberapa story yang di-cut sih mungkin ya oke, tapi maksud gua untuk adegan yang merepresentasikan kehidupan normalnya Ainokoji kayak dia, salah satu yang paling gua rasain itu adalah Kei. Maksud gua chemistry-nya Kei sama Ainokoji itu di season 3 ini sama sekali nggak ada. Bahkan lebih dapat dia sama Horikita kalau menurut gua dibandingkan sama Kei sama sama Horikita gitu. Sakae Nagi pun juga dapat momen pas kemarin-kemarin, Ichinoshige pun juga sama, karena emang mereka waktu pas baru deket kan. Maksud gua kayak Kei itu meskipun ada momen yang waktu pas dia ngasih coklat atau apa, itu sama sekali nggak berasa cuy. Maksudnya sama sekali nggak ada feeling atau vibes yang chemistry yang tercipta di sana, itu nggak ada. Nah, itu sangat disayangkan banget kalau misalkan kehidupan normalnya itu nggak ditampilkan di animenya. Gue yakin kayaknya harusnya ada, soalnya katanya yang koma, jadi kan di light novelnya itu ada yang versi 7, 8, 9 gitu ya volumenya. Nah ada juga yang versi komanya kayak 7,5, begitu berapa 0,5 lagi gitu ya. Jadi ada yang 0,5 nya gitu. Jadi ada yang komanya itu yang dimana katanya 0,5 itu bisa dibilang adalah kehidupan normal. Jadi bukan ujian khusus yang kayak di volume biasanya. Dan gua ngerti sih alasan kenapa si autornya itu ngebuat itu, karena ya itu bisa dibilang ya momennya yang penting untuk mulai dari development hubungan, mulai dari development karakter, mulai dari itu penting banget sih. Sayang banget kalau misalkan itu di-cut. Makanya tadi Horikita ini menurut gue yang paling bagus nih, makanya mungkin akhirnya gue jadi berpikir bahwa Horikita ini kayaknya yang disayang studionya nih anjing. Karena memang dia yang secara penulisan mungkin yang paling menarik kali ya. Gue nggak tahu untuk karakter yang lain, tapi secara penulisan menurut gue yang paling menarik ya Horikita. Mungkin akhirnya karena hal itulah akhirnya Horikita cukup difavoritkan mungkin. Soalnya kemarin ada yang bilang di season 1 pun katanya banyak yang di-cut, dari kayak Horikita jadi center juga. Padahal Kei juga sebenarnya sudah cukup banyak perhatian juga gitu. Cuma gue nggak tahu kalau tentang masalah penulisan ya. Tapi yang jelas tidak kayak gitu. Jadi menarik. Gue penasaran nanti episode berikutnya terakhir. Gue yakin kayaknya episode berikutnya bakal transisi ke tahun kedua. Dan tadi saya ngomong satu lagi tadi yang di awal-awal itu bisa dibilang si Ichinose melawan si Ryuen itu dimenangkan sama si Ryuen. Dan sudah jelas ya dimana itu akhirnya menjadi alasan tadi di awal gue kaget, lah aku tiba-tiba si yang kelas D sekarang ya, yang awalnya kelas C kok tiba-tiba turun jadi kelas D. Apakah gara-gara kalah sama kelas A gitu, dan ternyata alasannya karena kelas C itu menang lawan kelas B. Jadi akhirnya karena itulah dia tuh bisa naik. Jadi akhirnya ya seriskan itu ya naik turunnya ya. Maksud gua baru berapa bulan loh mereka naik ke kelas C setelah Paper Sevel di season 2, dan baru akhirnya turun lagi masih di tahun yang sama loh. Berarti artinya baru beberapa bulan, kayak mungkin nggak sampai setengah semester kali mereka naik ke kelas C anjing. Jadi kira turun lagi gara-gara kalah di sini ya gitu. Jadi ya menarik. Jadi tiga kita tadi kayak gimana kayak gitu ya. Jadi kita aja untuk episode ke 12 dari Classroom of the Elite season ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 13 kayak gitu. Gua nggak tahu nih ya, kalau misalkan emang nggak ada episode 13-nya, berarti memang mungkin nanti minggu depan gua bakal bikin video review sendiri aja. Soalnya tadi tuh berasa banget kayak ending banget ya, tapi
Harusnya episode 13 nanti masih transisi, masih ada sih harusnya. Soalnya di mal 13 episode seinget gua. Jadi sekian aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.